Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Jumpa kembali dengan Bapak di channel YouTube edis.com dalam edisi Belajar PAI. Insya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bukakan fikiran dan hati kita dalam menerima setiap pembelajaran yang akan kita pelajari. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita sampai akhirat nanti. Baik, dalam pembahasan kali ini, Bapak akan menguraikan materi semangat beribadah dengan meyakini adanya hari akhir. Muncul sebuah pertanyaan. Apa yang terlintas di pikiranmu bila mendengar kata kiamat? Anak-anak Bapak, berbicara tentang kiamat, tentu berbagai macam kejadian dan peristiwa akan terlintas di benak kita. Dan beberapa macam di antaranya akan Bapak tayangkan dalam video berikut ini. Check it out. وهكذا يذكر الله الغافلين وتأتي الآيات والنذر وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. التي تحدث على وجه الأرض باستمرار. اسمع، يمكنك البقاء هنا، سأركب شاحنة أخرى. الأبنية التي قالوا عنها إنها تتحمل أشد الهزات الأرضية تهاوت وكأنها صنعت من ورق. وإذا أراد الله تعالى فناء الأرض وما عليها وهو قادر على ذلك، فزلزال واحد شديد القوة كاف لأن يدمر الأرض كلها ويكون سببا لنهاية الحياة عليها. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka.
dari video yang Bapak tayangkan tadi, apa itu kiamat? Dalam artian secara bahasa, kiamat diambil dari kata Arab yang artinya hari kebangkitan. Akan tetapi anak bapak sekalian, dalam bahasa Indonesia, kata kiamat sering diartikan dengan hari kehancuran dunia. Padahal yang dimaksud dengan hari kehancuran dunia itu adalah dari serapan kata as-sa'ah. Walaupun demikian, yang jelas, kiamat itu diawali dengan berakhirnya kehidupan di alam semesta. Kemudian secara istilah, kiamat diartikan dengan hari berakhirnya kehidupan di alam semesta. Anak bapak sekalian, kiamat ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu kiamat kecil, yang sering disebut dengan kiamat sugra, yaitu hari berakhirnya sebahagian kehidupan di alam semesta. Kemudian yang kedua adalah kiamat besar, istilah lain adalah bahasa Arab kiamat kubra, yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Lalu anak bapak, suatu ketika kita dihadapkan dengan seseorang yang hanya mengandalkan logikanya saja. Ia tidak yakin dengan adanya Allah, apalagi hari kiamat. Namun ketika ia menginginkan penjelasan dari kita tentang apa mungkin kiamat itu bisa terjadi. Mungkinkah semua semut-semut yang ada di bawah bumi, yang begitu luas, ikan-ikan yang ada di lautan luas, di sungai-sungai, semua hewan-hewan yang ada di hutan, semua manusia yang hidup pada hari ini, dan lain segala macamnya, dalam waktu yang sangat singkat, serentak, bisa musnah dan hancur. Ini yang mereka ragukan. Apakah memang bisa? Pertanyaan mereka. Lalu apa alasan yang masuk akal kalau memang kiamat itu bisa terjadi? Nah, bapak sekalian, jawabnya, bumi ini tercipta bukanlah seperti teori yang disampaikan oleh Big Bang, di mana bumi terbentuk begitu saja, hanya gara-gara ledakan atom yang kecil, yang akhirnya membentuk gumpalan asap sehingga terbentuklah galaksi. Itu tidak benar. Akan tetapi, bumi ini tercipta karena ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai saat ini, belum ada ditemukan manusia jenius dimanapun, atau teknologi canggih dimanapun, yang mampu menciptakan satu helai rambut pun yang bisa berfungsi layaknya rambut biasa, yang bisa tumbuh, yang bisa berkembang dan panjang seperti rambut manusia seperti biasanya. Belum ada sampai sekarang. Artinya adalah, untuk sehelai rambut saja, manusia atau teknologi belum bisa melakukannya. Apalagi untuk membuat bumi yang begitu luas ini. Tidak ada manusia yang disebut sebagai pencipta. Dalam artian adalah manusia menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu hanya merubah bahan baku saja. Tidak bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, tidak. Hanya bisa memodifikasi. Sebagai contoh, benang dirubah menjadi kain, kain dirubah menjadi baju dan seterusnya. Kemudian kayu dirubah menjadi kertas, kayu dirubah menjadi meja, rumah, dan lain segala macamnya. Namun yang harus kita ingat, bahwa Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada, sama sekali tidak ada, sampai ada seperti yang kita saksikan hari ini. Bumi ini sebelumnya tidak ada, tapi Allah adakan hanya dengan kalimat kun saja. Begitu juga pabrik. Pabrik bisa membuat baut, namun antara yang satu dengan yang lain sama.
baut 8 dengan kunci 8 yang manapun akan bisa dimasukkan dan digandeng. Akan tetapi anakku sekalian, Allah menciptakan manusia antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Bahkan anak yang kembar sekalipun memiliki perbedaan. Artinya adalah Allah mampu menciptakan udara. Allah ciptakan semua makhluk hidup. Bumi yang begitu luas, lengkap dengan isinya. Allah ciptakan galaksi yang begitu luas juga. Bahkan menurut ilmuwan, bumi kita ini tergolong planet yang kecil dari planet yang lain. Bahkan Allah menciptakan bintang-bintang yang sangat besar dibandingkan dengan matahari. Anak-anak Bapak sekalian, para ilmuwan sudah membuktikan hal ini. Sebagaimana yang akan Bapak tayangkan dalam video berikut. Check it out. Bumi kita ukurannya ini tergolong kecil kalau dibandingkan dengan planet yang lain. Kalau kita bandingkan dengan Uranus, besar. Neptunus, besar. Apalagi dengan Saturnus ataupun Jupiter. Terlihat sangat kecil bumi kita ini. Lalu kalau kita bandingkan dengan matahari, bumi kita terlihat seperti sebuah debu. Matahari begitu besar beratus-ratus kali lipat dari ukuran bumi kita. Ternyata bumi yang kita anggap begitu besar, bumi yang kita anggap begitu luas, dibandingkan dengan matahari sangat kecil sekali. Matahari kita ini sangat kecil. Ada yang lebih besar namanya Sirius. Ada lagi namanya Pollux. Ada lagi namanya Arcturus. Dan Arcturus ini juga bukanlah termasuk bintang yang terbesar. Matahari kita yang kelihatan tadi masih ada. Sekarang jika dibandingkan dengan kondisi dengan bintang-bintang yang lain, bahkan seperti tidak terlihat matahari kita. Arcturus saja sudah sangat kecil. Bahkan ini disebut dengan bintang Antares. Bintang Antares adalah bintang yang ke-15 paling terang di angkasa. Walaupun demikian, bukan termasuk bintang nomor 1 paling besar. Begitu luar biasa ciptaan Allah. Anakku sekalian, ahli keramik saja untuk bisa menyelesaikan sebuah keramik yang antik butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya. Namun ketika hanya untuk menghancurkannya, hanya butuh beberapa detik. Sehingga cukup dilempar saja, hasil karyanya tadi hancur berkeping-keping. Contoh lain adalah orang PLN. Ketika kita meragukan bagaimana cara Allah untuk menghancurkan, mengambil nyawa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ketika seorang PLN ingin mematikan lampu di rumah masing-masing rumah di sebuah wilayah, apakah perlu orang PLN itu mengutus anggotanya terjun ke rumah masing-masing untuk menurunkan MCB? Tidak. Akan tetapi, orang PLN ini hanya cukup mengutus anggotanya dengan menurunkan MCB yang ada di kantornya itu, sehingga MCB untuk wilayah tertentu itu sudah langsung diturunkan, sehingga rumah-rumah yang dimaksud akan padam lampunya. Nah, begitu juga dengan Allah. Manusia saja mampu mengontrol hal seperti itu. Ketika Allah inginkan, cukup Allah cabut saja MCB oksigen, atau Allah habiskan MCB udara atau air, maka akan hancurlah, akan musnahlah seluruh yang ada di alam semesta ini. Begitu mudah logikanya, anak-anakku sekalian. Atau ketika kita perlu contoh lain untuk penguatan, mari kita simak video berikut ini. Check it out.
Anak-anakku, apa pesan yang bisa kita ambil dari video singkat tadi? Bahwa ternyata baru satu meteor yang Allah jatuhkan ke bumi. Dan sudah didinginkan pula oleh lapisan udara sebelum ia sampai ke bumi. Hasilnya meledakkan dengan ledakan yang begitu besar. Apakah lagi sekiranya Allah jatuhkan miliaran meteor yang mengelilingi bumi kita? Maka barang tentu akan luluh lantah bumi kita ketika ditimpa oleh meteor-meteor tersebut. Atau dengan kata lain adalah, cukup Allah bentur-benturkan seluruh bintang dan planet, maka niscaya tidak akan mungkin ada yang tersisa di alam semesta ini. Maka dari itu anakku sekalian, jangan sampai ada keraguan dalam hati kita, dalam fikiran kita, tentang kepastian dan kemungkinan datangnya hari kiamat. Karena Allah juga sudah jelaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Faktanya adalah, tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini yang abadi umurnya. Bahkan 300 tahun saja orang hari ini tidak bisa kita temukan umurnya. Artinya adalah, semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan berakhir. Dan berakhir nyawa itulah nama lain dari kiamat. Maka anak-anakku sekalian, mudah-mudahan video tayangan singkat Bapak ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak mohon maaf, suara Bapak agak sedikit terganggu. Tapi jangan kamu fikirkan suaranya, tapi kamu ambillah pesan yang Bapak sampaikan dalam video Bapak tadi. Mudah-mudahan dengan kita yakin hari kiamat itu pasti akan datang, hari pertanggungjawaban itu pasti akan muncul, maka semangat kita untuk beribadah kepada Allah akan semakin meningkat. Demikian saja. Terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah. Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.